berhubungan dengan orang HIV AIDS, nggak apa-apa kita salaman sama mereka. Karena mengapa? Karena pada dasarnya HIV itu ditularkan bukan melalui kalian bersalaman, bukan melalui keringat atau sebagainya. Tapi HIV itu ditularkan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu hubungan seks, baik itu maaf ya, oral, misalnya alat reproduksi pria masuk ke mulutnya perempuan, itu nggak boleh. Kemudian melalui dubur atau melalui anal atau anus, itu juga nggak boleh. Terus transfusi darah, nah jarum suntik itu, jadi kalian hati-hati kalau habis megang jarum suntik, jangan ujung jarum itu kena ke kulit kalian, karena kan kita nggak tahu nih teman kita ini apakah HIV kan. Dan yang terakhir adalah ibu hamil pengidap HIV. Nah itu bisa bayinya juga ketularan. Nah jadi mulai 3 cara itu. Artinya nanti kalau kalian ketemu dengan orang HIV, nggak apa-apa kalian salaman. Jadi jangan takut. Oke, selanjutnya adalah gejalanya. Ada yang tahu gejalanya? Coba siapa kamu bacain itu bagaimana mengetahui tanda dan gejala AIDS. Gak apa-apa. Salah satu aja. Orang yang terinfeksi oleh HIV dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Setelah itu, AIDS mulai berkembang dan menunjukkan tanda-tanda atau gejala seperti berikut. Yang pertama adalah kehilangan berat badan secara drastis. Artinya misalnya nih, kalian berat badan kalian 80. Misalnya kalian tanpa teman-teman kalian berhubungan tuh berapa kali berhubungan dengan pacar A, B, C, D, kemudian dengan mantan kalian gitu kan. Tiba-tiba pada saat dilakukan penimbangan berat badan kalian itu turun terus, nggak naik. Walaupun makan banyak pun juga nggak naik. Nah itu bisa termasuk tanda-tanda atau gejala kalian kena HIV atau AIDS. Kemudian diare yang berkelanjutan. Nah diare yang berkelanjutan di sini artinya bukan pada saat kalian kena diare kalian langsung dikategorikan HIV, bukan. Nah artinya diare yang berkelanjutan itu adalah diare yang kalau itu dilakukan pengobatan, walaupun kalian sudah berobat, sudah datangi ke dokter A, B, C sampai D, kalian juga nggak sembuh-sembuh. Nah itu kalian wajib untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit, yaitu pemeriksaan tes HIV atau AIDS. Kemudian itu pembengkakan pada leher atau ketiak. Dan yang terakhir adalah batuk terus menerus. Kemudian siapa aja nih yang tergolong dengan kelompok yang akan kena HIV atau AIDS? Yang pertama adalah penggunaan narkoba, terutama narkoba sintetik seperti yang Kak jelaskan tadi. Yang kedua adalah wanita atau waria yang suka gonta-ganti pasangan, baik itu wanita atau pelanggannya, itu juga sama-sama beresiko untuk tertular HIV atau AIDS. Yang ketiga adalah lelaki penjajah seks atau gay, atau perempuan sama perempuan juga bisa kena. Yang keempat adalah narapidana, ya pasti jelas kena lah ya, karena dia melakukan narkoba atau penggunaan narkoba suntik. Selanjutnya halaman kedua, bagaimana mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV. Kita itu tidak akan tahu orang yang sudah terinfeksi HIV itu termasuk diri kita sendiri. Melalui penglihatan itu tak akan mengetahui. Jadi yang jelasnya yang benar-benar kita mengetahui itu adalah melalui tes. Jadi kita nggak bisa mendeteksi si A ini HIV, si B ini AIDS hanya dari tingkah lakunya saja. Bisa jadi memang watak atau bawaan perilakunya seperti itu. Kemudian satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui tes darah. Nah, seperti teman tadi, tes di sini adalah tes darah. Kemudian cara hidup positif bagi penderita HIV AIDS. Pasti kalian pernah kan gimana kelam atau suramnya mereka yang kena HIV atau AIDS kan. Nah itu biasanya cara hidup mereka yang pertama adalah mereka itu istirahat yang cukup, selalu memenuhi asupan nutrisi yang baik, kemudian selalu menghindari stres, minum obat antiretroviral sesuai anjuran dokter. Nah yang paling terpenting adalah apabila mana kita tahu nasib kita buruk atau baiknya, apabila nanti kalian kena HIV atau AIDS, kalian nggak boleh kayak merasa kalian itu terpuruk. Nah karena beberapa pernah kakak temui kasusnya, itu remaja sekolah di Padang itu bunuh diri, melompat dari gedung B. Nah sekolah di luar kota itu kan bertingkat kan rata-rata kan, itu dia bunuh diri karena apa? Karena ngerasa dia itu tuh dijauhi sama teman-temannya.
selalu dibully sama keluarganya, selalu ditekan batin oleh orang tuanya hanya karena kesalahannya yang fatal. Padahal sebenarnya nggak semua salah dia. Karena apa? Karena dia itu ekonominya susah, jadi terpaksa menjualkan dirinya ke orang-orang yang sudah bekerja. Misalnya kamu sebagai siswa jual diri ke gurumu gitu kan, jadi kamu dapat pay atau apa uang gitu. Itu kan karena kan ekonominya gitu kan. Nah itu dia bunuh diri. Itu bisa 3 atau 4 kasus lah di Kota Padang dalam waktu kurun 1 tahun. Jadi nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif HIV/AIDS. Yang pertama adalah seperti kakak bilang tadi, kita nggak boleh menunjukkan mereka yang sudah terkena positif HIV atau AIDS. Dan yang terakhir kita harus berikan dukungan. Artinya, gimana ya menurut kalian dukungan yang bagus tuh? Nah, dukungan yang bagus adalah ketika kalian bisa mengajak orang yang positif HIV atau AIDS ini bahagia. Artinya dia tak akan mikir tuh aku nih HIV atau AIDS, dia nggak akan mikir itu lagi. Yang penting dia udah berbaur gitu, karena kan seperti yang kakak bilang tadi, HIV atau AIDS itu tidak ditilang dengan ringan. Mau kalian senggol keringatnya, mau olahraga berpegang tangan itu nggak tertular, kecuali yang 3 tadi, ibu hamil yang bisa menularkan dengan bayinya, kedua melalui dari genetik, dan yang ketiga melalui apa? Kalian tahu? Coba lihat apa? Nah, yang benar. Baiklah, mungkin itu saja. Apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Adakah adik-adik? Kamu ada yang ingin bertanya? Nah, siapa yang ingin bertanya? Mungkin udah jelas lah ya, karena kan kalian sekarang kan sudah punya gadget, otomatis kalian bisa buka kan? Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nanti kalian bisa kontak-kontak sama kakak, nanti bisa minta kakak mungkin di nomor itu, bisa ketemu kakak, nah gitu kan, bisa kontak secara lebih lanjut tentang kesehatan. Nah mungkin jika tidak ada pertanyaan kakak akhiri, karena sesuai perjanjian tadi ya 15 menit ini mungkin sudah lebih atau kurangnya kakak juga tidak tahu. Kakak akhiri, apabila kakak ada kesalahan kata kakak mohon maaf, apabila tidak ada. Assalamualaikum.